sumpah, Quran di atas kepala. Pak RT dikasih amanat supaya jalanin nih, urusin warga. Apapun yang terjadi warga diurusin dengan benar. Itu kewajiban Pak RT. Sementara kewajiban warga yang milih RT, misalnya Pak RT Diadi dipilih nih sama warga RT 04 kemarin. Oke, semua sepakat. Nggak ada yang protes, jangan Pak Diadi. Yang lain aja, nggak ada kan waktu itu. Sepakat semua. Jadi Pak RT sudah melaksanakan amanat dengan benar, tetapi warganya nggak menjalani amanat dengan benar. Salah satu contoh, 40 fotokopi kali 3 lembar itu 120 lembar kali harganya sekian kan. Itu dijalani oleh Pak RT, kasihkan satu persatu, door to door. Tapi pada saat waktunya yang datang cuma 8 orang, ibu 4, bapak 5, kalau nggak 9 lah. 9 itu mengajak musyawarah warga bagaimana untuk 17-an ini. Tapi warga apa? Adil. Masa bodoh. Padahal dia udah memilih, yang memilih juga harus tanggung jawab. Kenapa lu milih Pak RT tapi begitu Pak RT butuh lu gak datang? Dosa juga dia, lebih besar dosanya dari RT yang menyalahi tugas, yang zolim. Jadi dalam ini saya mau kasih pengertian pada ibu-ibu sekalian bahwa kita ketika pilih harus tanggung jawab. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Goblok-goblok di luar meeting, di luar forum bilang begini begitu. Kalau mau di depan forum kayak sekarang nih, di forum ada saksi, ya, ada bukti, jadi orang nggak berani sembarangan. Padahal dia di forum nggak ngomong apa-apa, tapi di luar forum ngomong begini, itu nggak boleh, dosa itu, fitnah itu. Makanya untuk berikutnya nih, mulai hari besok Senin, misalnya Pak RT datang, kasih undangan, ibu-ibu harus datang, bapak-bapak harus datang. Kalau ibu yang udah nggak punya bapak atau bapaknya berhalangan, ibunya. Kalau ibunya nggak bisa anaknya, itu tanggung jawab loh. Dosa kalau kita dikasih undangan nggak datang kata Rasul. Datangin kalau kamu diundang. Jangan undangan sedekahan aja tahlil datang karena ada berkatnya. Nah kalau undangan RT nggak ada apa-apa. Tapi Pak RT ngasih makanan banyak kemarin, sehingga karena nggak ada orang, saya bagian banyak. Kalau ada orang belum paling, pun bagian kue 2. Itu 1. Jadi yang saya mau tekankan, kita sebagai pemilih, sebagai warga RT 04 maupun RT lain, kalau dulu datang loh, dapat pahala. Ya, justru kalau nggak datang dapat dosa. Itu di dalam Islam begitu. Nah, bagi orang yang nggak ngerti agama, karena nggak mendalami sedalam-dalamnya, nggak tahu. Kalau undangan dikasih gitu, udah ditandatangani, udah dibayar, nggak ada artinya itu undangan. Taruh di kolong meja. Begitu datang waktunya, ditungguin sampai jam 4. Gak datang. Langsung kalau jadi panitia begitu. Karena ibu-ibu jadi panitia gini pada datang sini karena happy, mau healing, mau refreshing, oke deh. Tapi kalau namanya rapat itu membebani pikiran. Dia harus mengeluarkan pendapat nih gimana baiknya. Tapi begitu dia pendapatnya nggak keterima, diprotesnya di luar rapat. Nggak boleh, dosa itu. Apalagi melakukan semacam itu. Kedua, ketika saya selesai jadi ketua DKM, saya mengundurkan diri depan forum. Waktu bulan Juni, kurang sebulan dari bulan puasa. Jadi karena tugas saya sudah selesai, nggak ada yang protes, saya mengundurkan diri, udah capek. Karena saya sudah jadi RT nih, saya bilang gitu. Tapi tokoh-tokoh yang pada dasarnya dia mau jadi ketua DKM, nggak setuju, jangan. Diperpanjang sebulan. Wah, kok diperpanjang cuma sebulan? Apa alasannya? Karena besok lagi mau lebaran, mau bulan puasa. Dia belum siap mengatur tuh kegiatan puasa di DKM. Karena diserukan oleh semua pihak, saya terima. Sebulan saya jadi ketua DKM tambahan. Sehingga setelah selesai lebaran, mereka yang jadi. Nah, mereka orang-orang yang dulu galak, dia yang berambisi jadi ketua DKM. Jadi di masyarakat itu, kadang-kadang ada orang nyari peluang. Ini enak nggak? Kalau nggak enak nggak mau ah. Ini repot nggak jadi pengurus? Kalau repot nggak mau ah. Jangan begitu. Ada lagi satu contoh buat teman saya yang keluar dari Toyota Astra sebelum masa pensiun. Mau kemana Gang? Namanya Sugeng. Saya mau pulang kampung, membangun kampung saya, dia bilang. Dia pulang kampung, membangun kampungnya. Mula-mula di jalan jadi RT. Dia kelola itu kampung sampai berhasil, sampai bagus.
tanam padinya bagus, masyarakatnya makmur, karena tanamannya itu dari segala macam itu menghasilkan. Nah, dia juga bisa mengelola administrasi sebagus mungkin. Dia kalau ibu nggak percaya, di rumahnya itu ada tanah, dibikin bangunan setinggi gini, dijadikan kantor RT, dipampang seluruh kegiatan warga di situ, yang hidup, yang